Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Irsyad, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia tahun 2024. Sebelum menonton video ini, silakan like, comment, share, and subscribe untuk mendukung channel ini supaya dapat membagikan video-video yang bermanfaat nantinya. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu Problem Based Instruction atau PBI. Di video ini, saya akan membagikan alasan pemilihan strategi ini dan teknik pelaksanaannya di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan dalam proses pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan, minat, dan potensi individu peserta didik. Dalam pembelajaran ini, pendidik menyadari bahwa peserta didik memiliki perbedaan dalam kemampuan, gaya belajar, tingkat pemahaman, dan ketertarikan sehingga strategi pengajaran disesuaikan untuk memberikan pengalaman belajar yang optimal bagi peserta didik. Lalu, apa hubungannya dengan strategi pembelajaran? Untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, tentu pendidik membutuhkan sebuah strategi dan teknik pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah pendekatan, metode, atau rencana yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Strategi ini melibatkan berbagai langkah, teknik, dan media yang digunakan untuk membantu peserta didik dalam memahami materi, mengembangkan keterampilan, dan mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum tersebut. Hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami memilih 1 dari 6 strategi pembelajaran. Salah satu contoh strategi pembelajaran yang cocok menurut kami untuk pembelajaran berdiferensiasi yaitu Project Based Instruction atau PBI. Alasan kami memilih strategi PBI ini karena memiliki banyak kelebihan seperti yang akan saya jabarkan di slide berikutnya. Problem Based Instruction. Apa itu? Menurut Hamelo dan Silver, PBI merupakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, kemampuan memecahkan masalah, dan belajar mandiri. Dalam PBI, siswa berperan aktif mencari informasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah yang diberikan. Sedangkan menurut Arens, PBI adalah strategi pembelajaran yang dimulai dengan menghadirkan masalah yang autentik dan bermakna kepada siswa. Masalah ini digunakan sebagai stimulus untuk belajar konsep, prinsip, dan keterampilan yang relevan. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan solusi melalui diskusi dan kolaborasi. Mengapa strategi PBI termasuk ke dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi? Strategi Problem Based Instruction atau PBI termasuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi karena memungkinkan 1. Penyesuaian konten, proses, dan hasil belajar sesuai dengan kemampuan dan minat peserta didik. 2. Keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar yang mendukung gaya belajar yang beragam. 3. Fleksibilitas dalam menghadirkan tantangan sesuai tingkat kesulitan yang dapat disesuaikan dengan individu peserta didik. Dengan sifatnya yang adaptif dan berbasis peserta didik, PBI menjadi strategi yang efektif untuk mendukung kebutuhan belajar yang beragam di dalam kelas. Selanjutnya, ciri dan karakteristik PBI. Yang pertama, PBI berbasis masalah nyata.
Masalah yang diberikan kepada peserta didik diambil dari situasi nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Masalah ini bersifat kompleks dan menantang untuk mendorong berpikir kritis. 2. Pemecahan masalah sebagai fokus. Pembelajaran diarahkan untuk melatih peserta didik memecahkan masalah melalui tahapan-tahapan berpikir logis, analitis, dan kreatif. 3. Peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Dalam PBI, peserta didik memegang peran utama dalam proses belajar. Pendidik bertindak sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik, bukan sebagai sumber utama informasi. Ciri dan karakteristik PBI yang keempat. Belajar kolaboratif. PBI sering melibatkan kelompok kerja atau tim. Peserta didik bekerja sama, berdiskusi, berbagi ide, dan menemukan solusi secara bersama-sama. Yang kelima, proses inquiry atau penyelidikan. Peserta didik didorong untuk mencari, menganalisis, dan menyimpulkan informasi secara mandiri melalui proses penyelidikan aktif. Yang keenam, pengintegrasian berbagai disiplin ilmu. Masalah yang digunakan seringkali membutuhkan integrasi pengetahuan dari berbagai bidang studi, sehingga peserta didik belajar secara lintas disiplin. Selanjutnya, strategi problem-based instruction memiliki langkah-langkah sistematis yang dirancang untuk membantu peserta didik dalam memecahkan masalah secara efektif. Berikut adalah tahapan utama dalam strategi PBI. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan mandiri atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Tahapan strategi PBI yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Guru memperkenalkan masalah nyata atau situasi yang kompleks kepada siswa. Kedua, masalah harus relevan dengan kehidupan siswa dan memiliki tingkat kesulitan yang matang, namun dapat diselesaikan. Ketiga, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan bagaimana masalah ini terkait dengan konsep yang akan dipelajari. Tujuannya, 1. Membangkitkan rasa ingin tahu siswa. 2. Mengidentifikasi apa yang sudah mereka ketahui dan apa yang perlu mereka pelajari. Tahapan yang kedua, yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Pertama, guru membantu peserta didik memahami tugas dan membimbing mereka dalam menyusun rencana belajar. 2. Peserta didik dapat dikelompokkan dalam tim kecil untuk bekerja sama memecahkan masalah. 3. Guru menjelaskan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok. Tujuannya, 1. Membangun kolaborasi dan pembagian tugas dalam kelompok. 2. Memetakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyelesaikan masalah. Tahap yang ketiga, yaitu membimbing penyelidikan mandiri atau kelompok. Pertama, peserta didik mulai mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan menyelidiki solusi yang mungkin. Kedua, pendidik bertindak sebagai fasilitator, memberikan arahan atau pertanyaan pemandu tanpa memberikan jawaban langsung. Ketiga, sumber belajar yang digunakan dapat berupa buku teks, internet, wawancara, eksperimen, atau diskusi. Tujuannya, 1. Mendorong siswa untuk aktif mencari informasi dan berpikir kritis. Kedua, mengembangkan keterampilan investigasi dan pemecahan masalah.
Tahapan yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Pertama, siswa merumuskan solusi atau produk berdasarkan informasi yang telah mereka kumpulkan dan analisis yang dilakukan. Kedua, hasil kerja dapat dipresentasikan dalam bentuk pelaporan, diagram, prototipe, atau presentasi lisan kepada guru dan teman-temannya. Tujuannya, yang pertama, melatih siswa dalam mengomunikasikan hasil kerja secara efektif. Kedua, memberikan kesempatan untuk mendapatkan umpan balik. Yang keempat, mendorong kemandirian belajar. Dalam PBI, peserta didik diberi tanggung jawab untuk mencari informasi dan solusi secara mandiri. Ini membantu siswa mengembangkan keterampilan belajar mandiri dan kemampuan mengambil keputusan. Yang kelima, melatih kemampuan kolaborasi dan komunikasi. PBI sering melibatkan kerja kelompok yang mengajarkan peserta didik secara berkolaborasi, mendengarkan pendapat orang lain, dan berbagi tanggung jawab. Proses diskusi dan presentasi melatih keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal peserta didik. Yang keenam, memfasilitasi pembelajaran yang bermakna. Peserta didik belajar melalui pengalaman nyata dan berusaha memecahkan masalah yang relevan dengan kehidupan mereka. Pembelajaran menjadi lebih bermakna karena peserta didik tidak hanya menghafal, tapi juga memahami dan mengaplikasikan materi. Kelebihan selanjutnya yaitu mendorong siswa untuk menggunakan berbagai sumber belajar. Dalam PBI, peserta didik dituntut untuk mengeksplorasi berbagai sumber informasi seperti buku, internet, wawancara, atau eksperimen. Hal ini memperkaya wawasan peserta didik dan memperluas cara mereka memandang suatu masalah. Yang kedelapan, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. PBI berfokus pada proses penyelesaian masalah yang membantu peserta didik mengembangkan strategi dan keterampilan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Yang kesembilan, menumbuhkan rasa percaya diri. Ketika siswa berhasil menyelesaikan masalah yang kompleks, mereka merasa lebih percaya diri dalam kemampuan mereka. PBI memberikan pengalaman yang memberdayakan siswa. Selanjutnya, kekurangan strategi PBI. Yang pertama, tujuan dari strategi Problem Based Instruction atau PBI tidak akan tercapai untuk peserta didik yang malas. Kedua, strategi pembelajaran Problem Based Instruction membutuhkan waktu yang lama dalam penerapannya. Yang ketiga, strategi pembelajaran Problem Based Instruction menuntut pendidik membuat perencanaan pembelajaran yang lebih matang. Selanjutnya, teknis pelaksanaan PBI. Pelaksanaan strategi Problem-Based Instruction dalam pembelajaran bahasa Indonesia dimulai dengan guru menyajikan masalah yang nyata yang relevan dengan materi pembelajaran. Misalnya, rendahnya minat siswa membaca karya sastra. Siswa kemudian dibagi ke dalam kelompok kecil untuk menganalisis masalah, seperti mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya minat baca dan dampak terhadap pemahaman teks. Guru membimbing siswa mencari solusi dengan menyelidiki sumber-sumber terkait, seperti membaca artikel, mengulas teks sastra, atau mendiskusikan pengalaman pribadi. Setelah itu, siswa menyusun hasil diskusi berupa teks persuasif atau laporan analisis untuk mempromosikan pentingnya membaca karya sastra. Hasil tersebut dipresentasikan di depan kelas.
diikuti dengan refleksi dan evaluasi bersama untuk menilai efektivitas solusi serta memahami proses pembelajaran yang telah berlangsung. Kesimpulan, strategi problem-based instruction dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah pendekatan yang efektif untuk melibatkan peserta didik secara aktif dalam menyelesaikan masalah nyata yang relevan dengan materi pembelajaran. Melalui tahapan-tahapan seperti identifikasi masalah, penyelidikan, dan penyusunan solusi, peserta didik tidak hanya memahami materi lebih mendalam, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Dengan demikian, PBI menciptakan pembelajaran yang bermakna dan mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Itulah teman-teman, presentasi dari saya terkait strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu problem-based instruction, beserta alasan kelompok memilih strategi problem-based instruction untuk diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memotivasi teman-teman semuanya. Dan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa berikan komentar yang bersifat membangun di bawahnya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.